Pelatih ini belum ada setahun memegang timnas basket Indonesia, tapi sepertinya dialah yang akan mengubah masa depan kita jadi semakin cerah. Namanya adalah David Singleton atau yang sapaan akrabnya adalah Coach Dave. SEA Games 2025 ini adalah ajang pertamanya bersama timnas Indonesia dalam berkompetisi di tingkat internasional, khususnya Asia Tenggara. Biasanya para pemain membutuhkan waktu adaptasi yang gak sebentar jika pelatih mereka diganti dengan yang baru. Tapi di game debutnya, Coach Dave bisa membuat timnya bermain seperti ini. Timnas basket putra Indonesia berhasil membungkam Myanmar dengan skor 114-35. Wow! Ya, ini bukan editan guys. Jarak skornya beneran beda 79 poin. Gue paham sih kualitas talenta Indonesia sama Myanmar memang beda jauh. Tapi ini tetap jadi capaian yang luar biasa untuk Coach Dave. Apalagi ini baru pertama kali dia memimpin timnas. Bahkan faktanya, jarak skor 79 ini adalah yang terbesar kedua untuk Indonesia dalam 3 edisi SEA Games terakhir. Rotasi yang Coach Dave pakai juga cukup efektif. Gak ada satupun pemain timnas yang bermain lebih dari 22 menit lawan Myanmar. Tapi kontribusi mereka, semua 12 pemain berhasil nyetak poin. Bahkan 5 dari mereka berhasil ngumpulin poin double digit. Tapi setelah itu Coach Dave langsung dihadapkan dengan tes yang sesungguhnya. Di game kedua fase grup, timnas kita berhadapan langsung dengan Thailand, sang tuan rumah. Di SEA Games 2025 ini, Thailand bisa dibilang menurunkan semua pemain andalan mereka. Di sisi lain, ini bukanlah skuad terbaik Indonesia seperti SEA Games 2022 lalu, karena ada aturan dari tuan rumah yang melarang ada pemain naturalisasi yang baru menerima paspor setelah 16 tahun. Jadi tidak ada Marques Bolden, Lester Prosper, dan Anthony Bean Jr. Hanya Dame Diakne saja yang bisa masuk ke dalam roster. Selain itu, pemain heritage andalan kita Brandon Jawatu juga sedang cedera. Vincent Kosasi juga absen karena alasan keluarga. Timnas kita pun sempat tertinggal cukup jauh dari Thailand. Tapi itu bukan masalah untuk Coach Dave. Di kuarter ketiga, skuad asuhannya berhasil bangkit dari Thailand. Jarak skor akhirnya jadi semakin dekat, tapi Thailand berhasil membalas sampai unggul 7 poin dengan sisa waktu 6,5 menit. Dan ini yang Indonesia lakukan. Hanya dalam beberapa kedipan, Indonesia berhasil mengimbangi Thailand lagi. Dan sepertinya Coach Dave memberikan kata-kata ajaib untuk para pemain timnas ini. Karena ternyata perjuangan mereka untuk mengambil alih momentum nggak berhenti sampai situ saja. Indonesia langsung ngambil kendali di game ini. Luar biasa. Sayangnya ini bukan malamnya Indonesia karena Thailand langsung memasukkan tembakan demi tembakan dan kita hanya bisa membalas dengan 2 poin saja. Meskipun kekalahan ini cukup nyesek karena technical foul dari Dame Diakne, ini tetap menjadi pertanda baik untuk Coach Dave dan timnas. Karena skuad mereka yang nggak lengkap aja bisa ngimbangin Thailand yang full team. Game ketiga di fase grup melawan Singapura pun langsung berubah menjadi ajang meluapkan amarah bagi Coach Dave. Tanpa berlama-lama, ia langsung memerintah para pemainnya untuk bermain tanpa ampun. Sedikit yang Singapura tahu, ternyata poin pertama mereka adalah terakhir kalinya mereka memimpin di game ini. Setelah itu, timnas kita selalu tancap gas dari awal sampai akhir game. Sampai akhirnya kita menang 87-48 dan resmi lolos ke babak perempat final. Ini adalah awal yang sangat baik untuk Coach Dave. Tapi yang menunggu Indonesia setelah itu nggak bisa dia remehkan. Di babak perempat final, Vietnam bermain dengan tekad yang sangat kuat. Aksi 3 point mereka benar-benar wanginya bukan main. Indonesia harus berjuang melawan Vietnam dengan jarak skor yang selalu ketat. Tapi di kuarter 4, pemenang dari game ini sudah terlihat sangat jelas.
Coach Steve sepertinya sudah tahu kalau Vietnam pasti bakal kehabisan bensin. Timnas kita memanfaatkan momentum ini dengan sempurna. Indonesia akhirnya lolos ke semifinal dengan skor meyakinkan 89-66. Tapi Coach Steve dan timnas belum bisa puas begitu saja, karena setelah itu mereka langsung menghadapi rival terberat mereka. Game antara Indonesia dan Filipina awalnya berjalan sesuai rencana Coach Steve. Derrick Michael mencetak 15 dari 17 poin pertama Indonesia. Timnas kita akhirnya bisa unggul sampai 12 poin setelah kuarter pertama. Tapi tentu saja Filipina nggak bakal diam dan langsung menyala dari kuarter 2 sampai 4. Bahkan sampai membuat Indonesia tertinggal 14 poin dengan sisa waktu kurang dari 4 menit. Indonesia butuh keajaiban di momen ini. Bisakah mereka bangkit di game ini? OMG! Dengan begitu saja, timnas kita sekarang berjarak 2 poin saja dari Filipina. Mimpi medali emas kembali berada di depan mata. Kesempatan berkali-kali kita dapatkan untuk menyamakan kedudukan, dan Coach Steve sudah seperti menguras otaknya untuk memikirkan strategi terbaik. Tapi sayangnya eksekusi dari timnas kita masih belum maksimal di beberapa possession terakhir, dan perjuangan Indonesia di SEA Games kali ini harus beralih ke perebutan medali perunggu. Hasil ini memang bikin patah hati. Tapi dari semua game sejauh ini, sudah jelas kalau Coach Steve bisa diandalkan untuk membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Hanya berjarak 3 poin melawan negara yang dikenal punya roster terkuat di Asia Tenggara pada tahun pertamanya sebagai pelatih timnas, ini pasti bukan sebuah kebetulan. Karena kalau kalian perhatikan baik-baik kiprahnya di IBL, Coach Steve ini adalah pelatih asing terhebat yang pernah berkarir di Indonesia. Semuanya berawal pada tahun 2020 di mana Coach Steve diberi tugas untuk melatih Pacific Cesar Surabaya. Coach Steve selalu dikenal sebagai pelatih yang sangat fokus ke sisi defense, tapi ia juga dikenal sebagai pelatih yang selalu berhasil memaksimalkan potensi pemain lokal. Bersama Pacific, Coach Steve berhasil meningkatkan kualitas bermain Indra Muhammad. Tahun berikutnya, dia pindah ke Bima Perkasa dan langsung membawa mereka kembali ke playoff dengan rekor menang kalah 9-7. Kali ini Azarian Praditya yang menjalani musim terbaik, disusul Samuel Devin dan Nuke Saputra. Atas capaiannya itu, Coach Steve dinobatkan sebagai IBL Coach of the Year. Tapi itu masih permulaan saja. Pada tahun 2022, Coach Steve direkrut oleh Prawira Bandung. Bersama Coach Steve, Prawira langsung mencatatkan rekor menang kalah 18-4 dan lagi-lagi dinobatkan sebagai Coach of the Year. Yuda Saputra, Abraham Graita, dan Reza Guntara yang potensinya kali ini dibuka oleh Coach Steve. Tapi 2 gelar beruntun sepertinya masih kurang untuknya. Karena apa yang terjadi di musim 2023 bakal mengubah hidupnya selamanya. Saat itu hanya ada satu kata yang bisa menjelaskan performa Prawira di tangan Coach Steve: dominan. Dari total 30 game musim reguler, Coach Steve hanya kalah 3 kali saja, dan akhirnya membawa pulang gelar Coach of the Year 3 kali beruntun. Tapi semua pencapaian hebatnya itu jadi kelihatan gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang terjadi di playoff. Coach Steve berhasil memimpin Prawira ke babak final, menumbangkan tim raksasa Pelita Jaya, dan bawa pulang gelar juara pertama Prawira dalam 25 tahun terakhir. Musim berikutnya, Coach Steve masih saja dinobatkan sebagai Coach of the Year, menjadikannya sebagai pelatih pertama dalam sejarah IBL yang meraih gelar itu selama 4 musim beruntun. Kehebatannya dalam memegang pemain-pemain Indonesia sudah terbukti. Dan setelah bergabung bersama timnas Indonesia ini, Coach Steve gak cuma berhasil menunjukkan kehebatannya lagi, tapi juga sekaligus membuktikan kecerdasannya. Memasuki SEA Games 2025, Coach Steve sudah tahu apa yang timnas kita butuhkan. Dia menegaskan kalau dia mau timnya cuma perlu bermain cepat dan disiplin. Itu karena Indonesia punya celah di posisi big man. Di sisi lain, timnas kita punya banyak shooter hebat seperti Bram, Yuda, Prastawa, dan Agassi. Sehingga Coach Steve berfokus untuk memaksimalkan strategi small ball dengan tempo permainan yang lebih tinggi. Filosofi baru dari Coach Steve ini sepertinya disambut baik oleh para pemain timnas. Skema permainan di fase grup pun akhirnya jadi semakin enak untuk dilihat. Di sisi offense, pergerakan bolanya mulus. Defense, energinya besar. Shooter-shooter andalan Coach Steve pun bisa bermain konsisten di fase grup ini. Yuda dan Pras masing-masing cetak 17 poin lawan Myanmar. Di game kedua lawan Thailand, Yuda masih bisa kumpulin 17 poin, disusul Bram dengan 14 poin dan Agassi dengan 13 poin. Saat berhadapan dengan Singapura, Pras kembali menyala dengan 12 poin, sedangkan Bram 11 poin.
Tapi aksi small ball lineup Coach Dave yang efektif ini juga nggak bisa lepas dari kontribusi Dame Diagne. Di SEA Games ini, bisa dibilang Coach Dave menjadikan Dame sebagai Draymond Green-nya timnas kita. Di game melawan Thailand, dia berhasil menjadi salah satu pemain kunci timnas khususnya di sisi defense dengan 13 points, 18 rebounds, dan 2 steals. Gak berhenti sampai situ saja, saat melawan Vietnam, performanya makin meledak dengan 31 points dan 3 3 points dengan akurasi field goal 75%. Wow! Mindset yang ditanam Coach Dave ke para pemain timnas ini sepertinya memang mudah untuk diterima para pemainnya. Karena Derrick Michael yang gak pernah ikut training camp karena fokus NCAA dan cuma punya waktu kurang dari 24 jam aja bisa beradaptasi dengan baik. Di game pertama, Derrick langsung memimpin Indonesia dengan 19 points dan 13 rebounds. Meski di 2 game berikutnya performanya memang menurun, gua yakin Coach Dave sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuknya di game-game berikutnya. Karena di game melawan Vietnam, kontribusinya jadi semakin bagus lagi dengan 20 points dan 16 rebounds. Disusul dengan 22 poin dan 15 poin melawan Filipina di semifinal. Coach Dave adalah alasan kenapa Indonesia bisa bermain bagus di SEA Games 2025 ini tanpa pemain-pemain naturalisasi andalan. Caranya dalam memaksimalkan potensi timnas kita dengan segala keterbatasannya ini bikin gue yakin kalau kita bisa sukses besar di bawah pimpinannya pada masa depan. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu style cuma 100 ribuan. Guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.